Shalom Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, selamat pagi. Kita sekarang akan memulai doa pagi di hari yang cerah, hari yang luar biasa. Kita akan doa, kita akan memuji, menyembah Tuhan. Siapkan hati untuk kita mendapatkan lawatan dan biarkan berkat Tuhan mengalir dalam hidup kita pada pagi hari ini. Kita berdoa yuk. Bapa di surga, kami akan memuji, menyembah-Mu pada pagi hari yang luar biasa. Kami tahu roh yang luar biasa selalu ada bersama dengan kami. Kami akan mendekat, mencari Engkau ya Tuhan. Engkau sendiri Tuhan yang beracara buat setiap anak-anak-Mu, jemaat-Mu yang ada di rumah. Biarkan mereka mendapatkan mana rohani pagi hari ini dan mereka disegarkan kembali. Kami akan mulai doa pagi ini, kami siapkan hati sepenuhnya, berfokus kepada Engkau ya Bapa, di dalam nama Yesus. Amin. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Mari dengan iman kita katakan, Engkau kekuatanku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Oh, Kaulah kekuatanku, Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Oh, sejauh langit dari
cita-citaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari angkat tangan kita, hati kita, pandang Tuhan, pandang Tuhan. Dan ku pandang Kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu, Yesus. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, bibirku kan memegahkan-Mu. Mari pandang Yesus kita. Dan ku pandang Kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu, Yesus. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, bibirku kan memegahkan-Mu. Kami pandang wajah-Mu Tuhan, dan ku pandang Kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu, Yesus. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, bibirku kan memegahkan-Mu. Dan ku pandang Kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu, Yesus. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, bibirku kan memegahkan-Mu. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, bibirku kan memegahkan-Mu. Kami angkat pujian kami, memandang wajah-Mu yang kudus, mengagumi kehadiran-Mu Tuhan. Membangkitkan kami, Allah yang menguatkan kami. Kami pandang-Mu Tuhan, hati kami terarah pada-Mu Yesus.
Mari penuhkan bait Tuhan dengan puji-pujian kita. Penuhkan bait Tuhan dengan pengagungan sebab Dia hidup, sebab Dia bangkit, sebab Dia yang membangkitkan kita. Kira barabala kabababa. Shikira barabala kabababa. Shikira barababa. Shikira dan ku pandang Kau di tempat kudus. Yes Tuhan. Terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus, sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup. Bibirku kan memegahkan-Mu, dan kami pandang, dan ku pandang Kau di tempat kudus. Terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus, sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup. Bibirku kan memegahkan-Mu, sebab kasih setia-Mu, sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup. Bibirku kan memegahkan-Mu, sebab kasih setia-Mu, sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup. Bibirku kan memegahkan-Mu. Tuhan, biar bibir kami terus memegahkan Engkau ya Tuhan. Biar umat-Mu, anak-anak-Mu pada saat-saat ini terus memandang wajah-Mu, terus mengucapkan, meninggikan nama Allah kami, yaitu Yesus Kristus. Biar kami memandang Engkau Tuhan di tempat kudus-Mu. Karena Kau layak disembah, Kau layak dipuji, Kaulah Allah yang luar biasa di dalam hidup kami. Tuhan, berkati umat-Mu, berkati jemaat-Mu yang mendengarkan pada pagi hari ini. Angkat kami Tuhan, bangkitkan kami. Biar kami menjadi anak-anak yang berkemenangan, yang terus mengalami upgrade di dalam Engkau. Terima kasih, nyatakan kemuliaan-Mu, nyatakan firman-Mu Tuhan, yang mengencourage kami, yang membuat kami menjadi umat yang lebih dari pemenang. Di dalam nama Yesus, amin. Bapak Ibu yang saya kasihi, saudara-saudari semuanya, senang berjumpa kembali ya pagi hari ini. Saya tergerak pagi hari ini untuk men-sharingkan sesuatu, yaitu saya kasih tema lebih dari pemenang. Ya, Tuhan itu sudah mengangkat kita daripada lembah dosa. Dia mengampuni dosa kita. Kita sudah mengalami Yesus. Bagi sebagian besar kita, mungkin hidupnya sudah mengalami pemulihan-pemulihan. Nah, tapi inti daripada yang namanya keselamatan itu bukan hanya menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, kemudian kita mati dan masuk surga. Hidup ini kan masih panjang. Ada musim berlalu, ada tahun demi tahun yang harus kita lewati, ada kesulitan, ada tantangan. Hidup ini masih panjang. Nah, Tuhan bukan hanya mengaruniakan keselamatan kepada kita semua, anak-anaknya, tetapi Dia ingin kita ini menjadi umat yang lebih dari pemenang. Karena Tuhan Yesus sendiri itu sudah menang di atas kayu salib. Dia sudah mengatakan it's done, sudah selesai, sudah menang. Dia sudah mengalahkan maut. Nah, di sini ada satu paket bundle penuh. Keselamatan itu juga akan mengalami yang namanya kelepasan, akan mengalami yang namanya pemulihan, keberhasilan.
dan akan mengalami berkat-berkat dan janji Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Karena itu Yesus mengajarkan bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Bapa. Nah, mana sih Bapa yang mau melihat anak-anaknya itu terpuruk dan menderita? Bapa di sorga itu sempurna. Bapa di dunia aja yang jahat seperti kita, ya kita sejahat-jahatnya ayah, Bapa di dunia tidak akan pernah membiarkan anaknya menderita. Pasti ada rasa tidak tega. Walaupun mungkin nggak sempurna, tapi ada kasih dari Bapa itu. Apalagi Bapa di sorga yang kasihnya sangat sempurna. Bahkan dia sudah memberikan anaknya sendiri yaitu Yesus Kristus untuk menjadi korban sehingga kita mengalami berkat Bapa. Yang sakit disembuhkan, yang mengalami penderitaan dihiburkan dan dikuatkan. Kesembuhan itu ada di dalam bilur-bilur Tuhan Yesus. Nah, Bapa di sorga itu pengennya kita semuanya ini mengalami kemenangan, mengalami berkatnya. Di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-33 saya bacakan. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Amin. Tuhan Yesus sudah mengalahkan dunia. Kematiannya 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Kemudian hari ketiga dia bangkit. Itu adalah bukti daripada kemuliaan Allah. Itu kemenangan sorgawi yang telak atas maut. Tuhan sudah mengalahkan yang paling ditakuti manusia. Yaitu kematian, yaitu maut. Dan Tuhan sudah menang atas maut. Dia sudah merebut kunci maut tersebut. Dan kita sebagai anak-anaknya, Tuhan mengatakan kita ini harus kuatkan hati. Kita hidup dalam dunia akan menderita penganiayaan. Penganiayaan mungkin tidak diartikan kita disiksa begitu. Tapi ada banyak tantangan, ada banyak penderitaan, ada banyak gunung masalah yang mungkin menimpa kita semua. Ada saatnya kita di gunung, ada saatnya kita di lembah. Tuhan tahu itu. Dan Tuhan memberikan perintah, kuatkan hatimu, kuatkan hati Bapak Ibu semua dan hati saya. Kita harus berjuang, kita tidak menyerah karena Tuhan sudah menyelesaikannya di atas kayu salib. Jelas sekali perintah ini. Dan damai sejahtera itu sudah ditinggalkan kepada kita semua melalui Roh Kudus-Nya. Ini yang luar biasa di dalam hati kita ini dikaruniakan Roh Allah yang kudus yang akan memberikan kita kekuatan untuk kita menghadapi kesulitan. Tuhan tahu itu sehingga waktu kita melewati segala penderitaan itu kita dipenuhi oleh damai sejahtera. Damai sejahtera itu sudah ada. Damai sejahtera itu ada di hati kita oleh Roh Kudus. Tetapi Tuhan berkata kita harus kuat untuk mengalahkan kelemahan kita. Ada tekanan-tekanan yang timbul, kita harus serahkan kepada Tuhan. Intimidasi, panah-panah api si jahat di pikiran, kegentaran, kecemasan itu akan melingkupi kita selama kita hidup di dunia. Tuhan sudah mengalahkan itu di atas kayu salib. Dan dia sudah bangkit pada hari ketiga, itu bukti kemenangan. Nah, sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen, kita harus setting pikiran kita, ya, cara berpikir kita, cara pandang kita pada kemenangan Yesus di atas kayu salib. Salib itu bukti daripada kuasa kebangkitan. Nah, ketika kita mengerti itu, maka Roh Allah yang ada di dalam kita itu akan mengubah kita, mengubah spirit dan hati kita menjadi roh yang lebih dari pemenang. Karena Yesus sudah menang. Yesus yang memenangkan pertandingan itu. Dia sudah mengalahkan maut. Kita ini lebih dari pemenang, more than conqueror. Karena Yesus sudah mengalahkan semuanya, kita hanya mengambil aja. Kita hanya menerima aja, melakukannya dengan taat. Di dalam dia pasti ada kemenangan. Dan Tuhan mengajarkan kita melalui Roh Kudus-Nya supaya roh kita ini menjadi roh yang kuat. Roh yang lebih dari pemenang. Amin. Nah, di dalam Roma 8 ayat yang ke-37 itu dikatakan demikian. Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih
dari orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Amin. Firman Tuhan pagi hari ini, biar ini kembali menguatkan hati kita, menguatkan iman kita yang mungkin lemah, yang mungkin goyah. Bapak Ibu, Yesus sudah memenangkan di atas Kalvari 2000 tahun yang lalu. Dan kita ini adalah umat-umat pemenang, umat-umat yang berhak mewarisi janji Tuhan dan berkat Tuhan. Apapun masalahnya, Tuhan yang akan take over, Dia akan ambil alih, dan percayalah setting iman kita menjadi iman yang lebih dari pemenang. Nah, saya mau sharingkan 3 hal secara cepat. Apa sih? Bagaimana sih supaya menjadi orang yang berkemenangan, yang punya spirit lebih dari pemenang. Kita baca yang pertama di dalam Daniel, pasal yang ke-6 ayat yang 11. Kita belajar dari Nabi Daniel ya. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Nah, yang pertama kita belajar dari Daniel. Daniel ini bertekun, berlutut, berdoa. Fondasi dasar untuk orang memiliki spirit yang lebih dari pemenang adalah punya kehidupan doa. Sekuat-kuatnya manusia itu ada batasnya. Sepandai-pandai tupai melompat pasti akan pernah jatuh juga. Nah, kalau kita sudah membangun kehidupan doa ini bukan hanya doa yang biasa-biasa saja, memohon, meminta. Tetapi kehidupan doa yang kita bangun itu adalah sama dengan yang dikatakan Yesus, orang yang membangun hidupnya, imannya di atas batu karang. Karena yang namanya kehidupan doa, ketika kita sudah membangun, itu adalah keintiman dengan Allah. Doa bukan hanya satu arah, tetapi doa yang 2 arah. Kita dengar-dengaran dengan Tuhan, kita belajar mendekat kepada Tuhan. Keintiman dengan Roh Kudus yang diberikan kepada kita, itu adalah fondasi yang sangat penting untuk kita memiliki spirit yang lebih dari pemenang seperti yang dilakukan oleh Daniel 3 kali sehari. Bukan masalah jumlahnya, tapi hatinya. Kenapa 3 kali? Karena itu memang adat daripada orang Israel. Tapi yang terpenting adalah hati. Berapa kali pun kita masuk ke dalam hadirat Tuhan, merasakan Dia, berbicara dengan Dia, maka Tuhan yang akan terus melawat kita dan kita akan terus tinggal di dalam hadirat-Nya. Walaupun melakukan aktivitas sekalipun, kita terus akan belajar untuk mengenal Tuhan. Orang yang membangun hubungan dengan Allah, pasti dia mengenal Allahnya. Ketika kita salah mengenal Tuhan, maka fondasi doanya juga akan keliru. Doa terus akan ditujukan kepada mengasihani diri sendiri, akan ditujukan kepada, oh aku ini loh menderita, oh semuanya untuk aku, berkati aku, kasih aku Tuhan. Dan kita tidak pernah upgrade di dalam rohani kita. Karena pengenalan akan Allah itu akan menentukan mental dan cara pandang kita kepada Tuhan. Amin. Sehingga ketika kita sudah membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan, kita hanya bukan mengenal Allah itu dari berkat-Nya, tapi mulai mengenal dari kasih-Nya, dari pribadinya. Juga kekuatan kuasa-Nya yang bekerja, yang menolong Bapak Ibu semuanya orang percaya. Ya, sehingga nanti waktu badai menerpa, ada tantangan, ada persoalan yang begitu berat, kita tidak akan mudah runtuh. Seperti yang dikatakan Tuhan Yesus, ketika seseorang itu tidak membangun atas dasar yang benar, maka ketika ada banjir melanda, runtuhlah bangunan itu. Fondasi kita harus benar. Taat, belajar terus kepada firman Tuhan dan kemudian membangun kehidupan doa. Seperti Daud yang membangun kehidupan doa, dia punya pengenalan akan Allah dengan benar, tekanan, halangan apapun juga Daud tetap kuat, tetap bangkit. Nah, orang yang memiliki spirit lebih dari pemenang, pasti dia mempunyai kehidupan doa yang dekat dan melekat kepada Tuhan. Amin. Nah, yang kedua, saya bacakan di dalam Bilangan 14 ayat yang ke-7 hingga ke-9, bunyinya demikian. Bilangan 14 ayat 7.
dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Ini kata Yosua, cerita mengenai 12 pengintai. Ayat 8, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. 9, hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu. Sebab mereka akan kita telan habis, yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Ini cerita mengenai 12 pengintai. Yang 10 kita tahu ceritanya mereka mengalami kegentaran dan ketakutan sehingga mereka nggak percaya dan meninggalkan Tuhan. Dan mempengaruhi seluruh bangsa Israel untuk memberontak. 2 orang hanya Yosua dan Kaleb yang dia benar-benar teguh di hadapan Tuhan. Apa yang terjadi sih? Nah yang kedua, kalau kita mau memiliki dan menjadi orang yang lebih dari pemenang, itu adalah memiliki iman yang teguh. Memiliki mata iman. Bisa memandang ke depan, memandang jauh ke depan. Seperti yang dinyatakan oleh Yosua dalam kitab Bilangan ini. Padahal orang Israel ini kan mengalami yang sama dengan Yosua dan Kaleb. Ke-10 pemimpin itu, mereka itu juga mengalami laut terbelah. Mereka melihat 10 tulah di Mesir, mujizat yang sama mereka melihatnya. Tapi kenapa respon hatinya bisa beda? Kenapa kok bisa sikapnya berbeda? Ini yang menentukan. Karena Yosua dan Kaleb itu memiliki spirit yang lebih dari pemenang. Dia punya iman, dia punya pengenalan akan Allah. Saya yakin dia sudah membangun hubungan dengan Allah yang disebut Jehovah pada saat perjanjian lama. Nah ketika mereka disuruh mengintai, mereka disuruh melihat negeri yang begitu luar biasa, tanah perjanjian, mereka melihat orang-orang raksasa. Dan ke-10 orang itu gentar, takut. Memang saya yakin kita pun melihat orang-orang raksasa di hadapan kita, masalah di hadapan kita yang tidak ada jalan keluarnya. Pasti yakin, saya yakin kita akan gentar sebagai manusia. Karena kita normal, karena kita tidak punya kekuatan dan tidak berdaya. Tetapi cara pandang Yosua dan Kaleb ini beda. Dia bisa melihat jauh ke depan karena percaya. Dijelaskan di dalam kitab Bilangan ini, percayalah kepada Tuhan. Bahkan bangsa-bangsa itu sudah gentar sendiri mendengar berita dan apa yang dilakukan Tuhan di Mesir, Laut Merah terbelah, mana turun dan lain sebagainya. Tetapi ke-10 orang itu bahkan dia mulai takut. 10 leader, ini leader adalah seorang pemimpin. Dia takut dan ketika takut dan khawatir mereka bisa mempengaruhi seluruh bangsa untuk berontak. Kenapa Yosua mengatakan jangan berontak kepada Tuhan. Jangan lari daripada Tuhan. Jangan marah dan kecewa. Mengatakan kenapa ini Tuhan. Kita pasti mati, kita pasti binasa. Hati-hati dengan respon perkataan mulut kita. Ya, bahkan akhirnya Israel itu harus mengalami 40 tahun berputar-putar di padang gurun. Karena melawan rencana Allah. Satu generasi harus habis terlebih dahulu. Karena Tuhan bukan tidak kasih, tapi Tuhan tahu ini orang degil hatinya tidak bisa berubah. Generasi berikutnya di bawah Yosua dan Kaleb itulah yang akan menduduki tanah perjanjian. Amin. Amin Bapak Ibu. Israel hanya melihat kekalahan dan ketakutan, tapi Yosua dan Kaleb itu memandang ke depan. Pasti nanti Tuhan yang akan berperang bagi kita. Dan Israel akan masuk ke tanah Kanaan dan akan menerima berkat dan janji Tuhan. Itu yang dilihat oleh Yosua dan Kaleb. Walaupun terjadinya harus menunggu 40 tahun. Nah demikianlah juga dengan kita. Masalah kita, tekanan kita itu ada endingnya. Ada selesainya. Nah ketika kita melihat raksasa di depan kita, reaksi kita harus menjadi umat yang lebih dari pemenang. Kita harus melihat bahwa Yesus sudah menyelesaikan di atas kayu salib. Semuanya sudah diambil alih. Baik itu penyakit, kelemahan, hubungan,
ataupun pekerjaan, masa depan kita Tuhan sudah jaga, Tuhan sudah pelihara. Nah ketika kita lihat masalahnya saja kita nggak tahu ujung pangkalnya. Tapi ketika kita melihat dengan mata iman, iman yang teguh yang dibangun atas pengenalan dasar hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita akan melihat bahwa kuasa Tuhan akan dinyatakan, Tuhan yang berperang. Ketika kita mengangkat tangan, maka Tuhan yang akan turun tangan, mengambil alih. Dan dia yang akan beri kita kekuatan. Kita hanya belajar taat saja. Seperti Yosua dan Kaleb, kita lakukan bagian kita. Pagi hari ini lakukan bagian kita Bapak Ibu. Jangan keluar, jangan kecewa, jangan berontak kepada Tuhan. Dan dia yang akan take over semuanya. Amin. Yang ketiga, yang terakhir, kita belajar kembali kepada Daniel. Daniel 5 ayat 12, bunyinya demikian. Karena pada orang itu terdapat roh yang luar biasa dan pengetahuan dan akal budi sehingga dapat menerangkan mimpi, menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi dan menguraikan kekusutan, yakni pada Daniel yang dinamai Belsasar oleh raja. Baiklah sekarang Daniel dipanggil dan ia akan memberitahukan maknanya. Yang ketiga, kalau seseorang itu mempunyai iman dan spirit umat yang lebih dari pemenang, dia pasti memiliki roh yang luar biasa. Daniel ini orang yang luar biasa karena dia memiliki roh yang luar biasa. Bukankah Roh Kudus sudah diberikan kepada kita semua? Roh Kudus itu ada di dalam hati kita. Dia beserta kita. Nah, roh kita yang kecil, roh kita yang tidak mampu apa-apa ketika manunggal dengan Roh Kudus, roh yang sempurna, roh yang punya kuasa, Tuhan ajarkan kita dan Roh Kudus akan membantu segala kelemahan kita. Dia akan memberitahukan caranya. Makanya kita perlu bertumbuh di dalam pengenalan dengan Roh Kudus. Ya, firman Tuhan juga mengatakan roh yang ada di dalam kita ini lebih besar daripada setiap apapun yang ada di dunia ini. Nah ketika kita melekat maka roh kita yang rasanya tidak mampu apa-apa akan dikuatkan. Kita akan bertumbuh, manusia rohani kita akan menjadi manusia rohani yang kuat. Dengan iman yang teguh. Sering Tuhan itu pakai masalah yang harus kita hadapi itu untuk melatih iman kita, untuk membuat kita menjadi growing up, menjadi lebih besar lagi. Dan kita ini akan diajarkan dari satu level kepada level yang lain, kemenangan demi kemenangan akan kita raih bersama dengan Tuhan. Bukan dengan kekuatan manusia. Roh yang luar biasa ketika roh kita ini menjadi dewasa seperti Yosua dan Kaleb dan Daniel. Roh yang dewasa, roh yang luar biasa itu akan muncul. Nah ketika roh yang luar biasa itu timbul, nah ini yang akan menggerakkan tangan Tuhan untuk membalikkan keadaan. Membalikkan setiap masalah yang menekan kita. Seperti apa yang dialami Daniel, musuh-musuhnya orang memfitnah, mencelakakan, berusaha membunuh Daniel. Tapi karena Daniel beriman dan dia memiliki roh yang luar biasa, dengan Allah yang luar biasa maka bisa diubah masalah itu menjadi pukulan balik bagi musuh-musuhnya dan Daniel mengalami kemuliaan Allah. Ini cerita di Goa Singa, Daniel difitnah dan akhirnya Tuhan bisa mengatupkan mulut singa. Apa yang ada di depan Anda semua? Ada raksasa apa? Apakah singa-singa yang mengaum-ngaum itu yang siap menerkam? Percayalah ketika kita memiliki roh yang luar biasa, memiliki hubungan yang intim dengan Roh Kudus, roh kita semakin besar. Tuhan mengupgrade kekuatan kita, maka masalah itu akan menjadi batu pijakan, menjadi batu loncatan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Tuhan mengupgrade kekuatan kita itu level demi level, tidak secara langsung. Dia melatih Bapak Ibu semuanya, karena itu jangan menyerah. Raksasa apa yang ada di hidup Anda? Mungkin masalah keuangan, masalah hubungan yang hancur, rusak, ataupun kelemahan di dalam tubuh. Percayalah kepada Tuhan, miliki roh yang luar biasa, maka kita akan menjadi umat yang lebih dari pemenang. Ketika roh yang luar biasa itu ada dalam hidup kita, dan kita ini menjadi umat yang lebih dari pemenang, nanti tiba-tiba kita akan bisa menangkap hal-hal yang surgawi, tuntunan-tuntunan ilahi,
pertemuan-pertemuan, koneksi-koneksi dengan orang itu dibukakan oleh Tuhan. Ada ide-ide yang brilian yang orang lain bahkan tidak bisa lihat. Dikatakan bahwa ayat di dalam Daniel tadi menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi, menguraikan kekusutan. Nah, Tuhan bisa menguraikan kekusutan melalui roh yang ada di dalam kita. Roh yang luar biasa itu tiba-tiba saja masalah di hadapan kita yang tidak bisa diselesaikan dengan akal budi manusia. Tiba-tiba saja selesai dengan sendirinya, tidak tahu bagaimana caranya. Tiba-tiba ada kesembuhan yang terjadi. Ada mujizat yang mengalir di hidup kita. Mujizat keuangan, pemulihan-pemulihan, hati yang demikian keras, yang rasanya tidak mungkin diubahkan dengan perkataan macam apapun. Tetapi ketika ada roh yang luar biasa itu, kita percaya kepada Tuhan, tiba-tiba akan berubah. Nah, apapun masalahnya, Bapak Ibu, Tuhan bisa buat perbedaan. Tuhan bisa lakukan masalah itu menjadi batu loncatan untuk kemuliaan Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan. Masalah kita Tuhan sudah take care. Dan kitalah umat yang lebih dari pemenang. Katakan bahwa kita umat yang lebih dari pemenang. Sehingga kita mewarisi janjinya. Jangan lupa Tuhan sudah berjanji. Alkitab kita ini adalah Alkitab perjanjian. Isinya adalah janji-janji Allah. Berjalanlah dengan Tuhan. Maka janji-janjinya akan digenapi dalam hidup saudara dan hidup saya ketika kita menjadi umat yang lebih dari pemenang. Amin. Ku percaya akan janjimu, tak sedetik pun aku ragu. Satu hal ku tahu, bahwa janjimu tak akan pernah lekang oleh waktu. Pasti digenapi. Ku percaya akan janjimu, tak sedetik pun aku ragu. Satu hal ku tahu, bahwa janjimu tak akan pernah lekang oleh waktu. Pasti digenapi. Nyatakan ini sebagai iman kita. Ku percaya akan janjimu. Glory to Jesus. Tak sedetik pun aku ragu. Satu hal ku tahu, bahwa janjimu tak akan pernah lekang oleh waktu. Pasti digenapi. Tuhan, hamba berdoa pada pagi hari ini Tuhan, biarkan Kau upgrade umat-Mu menjadi umat yang lebih dari pemenang. Bapa, upgrade kapasitas mereka ya Tuhan, hati mereka, cara pandang mereka supaya berubah. Bahwa Yesus sudah menang di atas Kalvari, di atas salib Tuhan sudah menjadi korban dan Dia sudah menyelesaikan. Kunci maut sudah direbut, segala problem dan masalah yang dihadapi kami semua Tuhan sudah ambil alih. Hanya cara pandang kami, iman kami Tuhan yang belum sempurna. Tuhan, biarkan pagi hari ini setiap orang yang mendengarkan mereka terbuka kembali memiliki Tuhan hubungan yang erat dengan Engkau. Pengenalan yang benar akan Allah di dalam nama Yesus.
Allah yang penuh kuasa, Allah yang penuh kasih, Tuhan yang memang suka memberkati, Tuhan yang penuh dengan mujizat dan kuasa. Biarkan mereka mengalami pada pagi hari ini Tuhan kembali diubahkan. Hamba berdoa buat setiap orang Tuhan. Kalau mereka kesulitan berhubungan intim, berhubungan dekat dengan Engkau, ada problem masalah dalam batin mereka, kekecewaan ataupun kemarahan, Bapak Ibu lepaskan itu. Tuhan yang akan memelukmu dengan hadiratnya, dengan kasihnya. Dia ingin sekali Anda mendekat dan melekat di dalam hadiratnya. Bapa yang akan memegang tangan Anda. Di dalam nama Yesus, Tuhan tarik mereka yang menjauh dari hadirat-Mu. Biar kembali mereka melekat kepadamu Tuhan, mengagumimu kembali dan menyerahkan setiap problem dan masalah yang ada dalam hidup mereka itu di dalam hadirat-Mu. Pulihkan hidup mereka, pulihkan hati mereka yang kering. Biar dipenuhi dengan Roh Kudus, biar dipenuhi dengan hadirat-Mu. Dan kembali mereka akan memuji menyembah-Mu Tuhan. Dan mereka akan dikaruniakan roh yang luar biasa. Dan mereka Tuhan akan memiliki pandangan iman yang lebih jauh lagi. Jauh memandang ke depan karena Yesus sudah menyediakan janji-janji Allah. Janji-janji kemenangan, kesembuhan, kelepasan. Di dalam nama Yesus yang sakit Tuhan jamah pada saat ini. Sembuhkan oleh bilur-bilur Yesus. Setiap bagian tubuh yang lemah. Aku katakan jadi kuat dan jadilah sembuh oleh kuasa bilur-bilur Yesus. Demikian juga Tuhan mereka yang mengalami hubungan yang hancur. Suami istri, rumah tangga yang rusak, yang berantakan. Anak-anak yang terhilang. Di dalam Engkau ada pemulihan. Biar pemulihan itu boleh terjadi. Masa depan itu indah di dalam Engkau Tuhan. Walaupun harus melewati banyak aniaya, penderitaan, kesulitan. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan. Damai sejahteranya ditinggalkan bagi engkau. Hai anak-anak Tuhan, terima damai sejahteranya pagi hari ini. Dan sukacitanya mengalir dalam nama Yesus. Pengenalan akan Allah akan ada dalam hidupmu. Dan imanmu akan di-upgrade. Engkau adalah umat yang lebih dari pemenang. Katakan dalam dirimu sendiri. Ucapkan bahwa aku umat yang lebih dari pemenang. Aku umat yang lebih dari pemenang. Dan biarkan kasih Tuhan yang melawatmu. Setiap problem masalahmu, serahkan itu. Dan Tuhan yang berperang. Tuhan yang berperang ganti engkau. Di dalam nama Yesus. Jamah mereka Tuhan satu persatu Tuhan. Lawat mereka pagi hari ini. Ora pataka sikiribekara lararamu. Ora matakaya syakara lalalalalalala. Berikan kekuatan. Berikan kekuatan di dalam nama Yesus. Roh yang luar biasa. Roh yang luar biasa. Upgrade Tuhan manusia rohani mereka. Mereka akan bertumbuh. Mereka akan berbuah. Menjadi manusia roh yang kuat. Yang siap menghadapi badai Tuhan. Dan Engkau ya Tuhan memberikan hikmat. Kekuatan pada mereka untuk melewati apapun problem yang ada di dunia. Dan kami umat Tuhan adalah umat yang lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Katakan itu Bapak Ibu. Lebih dari pemenang. Amin. Thank you Tuhan. Thank you, thank you, thank you. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saya ajak kita nyanyikan lagu ini sebagai ikrar, sebagai deklarasi bahwa kitalah umat pemenang. Haleluya. Lebih Dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya
Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Oh, haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Mari umat Tuhan bangkit. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Sekali lagi ini cetusan iman kami. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Amin, amin. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Bapa mengasihimu, terima berkat yang daripada Bapa yang sangat sayang kepada kita. Dia Bapa yang luar biasa, yang merencanakan yang baik, ingin memberkati kita. Kasih sayang Tuhan Yesus Kristus yang tidak pernah berkesudahan. Kasihnya demikian besar, dia mengorbankan dirinya di atas kayu salib supaya kita menjadi lebih dari pemenang. Dia sudah menang di atas kayu salib. Bapak dan Ibu adalah umat yang lebih dari pemenang. Dan persekutuan dengan Roh Kudus, keintiman dengan Tuhan yang membuat iman kita bertambah, bertumbuh. Manusia roh menjadi lebih dewasa dan kitalah umat pemenang. Terima blessing dari Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di doa pagi berikutnya. Tuhan Yesus memberkati semua.